Lebih dari setengah isi Al-Quran berisikan kisah nyata. Kisah nyata tentang teladan orang beriman yang merupakan kabar gembira bagi kaum beriman generasi selanjutnya. Ada pula kisah nyata tentang nasib orang kafir dan munafik yang merupakan peringatan bagi generasi selanjutnya. Murtada Mutahari dalam bukunya yang berjudul Kisah Orang-Orang Bijak memaparkan kepada kita tentang 112 kisah untuk kita jadikan teladan moral abadi. Izinkan saya menyarikan 5 kisah terbaik menurut saya berdasarkan 5 aspek maqasidus syariah atau tujuan diturunkannya hukum Islam. Kisah yang pertama tentang menjaga agama. Suatu hari Imam Ja'far memantau pencuri yang menyedekahkan hasil curiannya. Ketika menanyakan perilaku tersebut, si pencuri justru menghardik Imam Ja'far alaihissalam sebagai seorang yang jahil. Lebih lanjut, ia menjelaskan Allah menghukum satu keburukan dengan satu dosa, sementara menghukum satu kebaikan dengan 10 pahala. Aku mencuri 2 roti dan 2 delima, maka dosaku 4. Sementara aku menyedekahkan 2 delima dan 2 roti tersebut, maka pahalaku 40. 40 pahala dikurang dengan 4 dosa, berarti aku memiliki 36 pahala. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjawab pembelaan pencuri tersebut dengan berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima pahala dari orang-orang yang bertakwa. Engkau mencuri 2 roti dan 2 delima, berarti engkau memiliki 4 dosa. Lalu engkau melibatkan orang lain yang tidak tahu terhadap dosa yang engkau lakukan, maka engkau menanggung 4 dosa lainnya. Jadi engkau menanggung 8 dosa dan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Begitulah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dalam menjaga agama. Kisah yang kedua tentang menjaga jiwa. Dalam perjalanan terik matahari menuju Syam untuk mencegah serangan Romawi, satu persatu sahabat Rasulullah SAW memilih pulang. Teriakan seorang sahabat kepada orang-orang yang pulang tersebut hanya dijawab Nabi SAW dengan, biarlah, kalau memang kehadirannya akan membawa kebaikan, Allah tentu akan mengembalikannya kepada kalian. Dan jika tidak, berarti Allah telah menyelamatkan kalian dari bahayanya. Sahabat tersebut kemudian menyaut lagi, ya Rasulullah SAW, Abu Zar juga tidak ada. Rasulullah SAW juga menjawab dengan nada yang serupa. Jauh tertinggal di belakang kafilah, unta Abu Zar mogok dan tak mau melanjutkan perjalanan. Terpaksa Abu Zar berjalan kaki seorang diri di padang pasir memburu kafilah yang sudah tak terlihat. Di tengah perjalanan, Abu Zar yang kehausan mendapati genangan air di bebatuan. Ia hanya menghirup sedikit, menyimpannya di tempat air minumnya, dan bergegas mengejar kafilah yang semakin jauh. Beberapa waktu berselang, Abu Zar berhasil menyusul kafilah. Dibawanya ia ke hadapan Rasulullah dengan keadaan lemah dan kehausan. Rasulullah SAW memintakan air untuk memberi minum Abu Zar. Abu Zar menjawab, ya Rasulullah SAW, aku memiliki bekal air yang kutemukan di tengah perjalanan. Rasulullah SAW menjawab, mengapa engkau tidak meminumnya, padahal engkau sangat kehausan? Abu Zar menjawab, setelah kuhirup sedikit, kukatakan kepada diriku, tenggorokan ini tidak akan meneguknya sebelum kekasihku Muhammad SAW meneguknya terlebih dahulu. Beginilah kisah Abu Zar dalam menjaga jiwanya demi jiwa kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kisah yang ketiga tentang menjaga akal. Seorang Ansar datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, jika ada orang meninggal dunia pada waktu yang bersamaan dengan acara majelis ulama, manakah yang lebih berhak mendapatkan perhatian? Rasulullah SAW menjawab, jika jenazah itu telah ada orang yang mengantarkan dan menguburkannya, maka menghadiri majelis seorang ulama lebih utama daripada melayat 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit, sholat 1000 hari 1000 malam, 1000 dirham yang disedekahkan kepada orang miskin, 1000 kali berhaji selain yang wajib, dan 1000 kali berperang selain yang wajib, di mana kamu berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu. Tahukah kamu bahwa Allah dipatuhi dengan ilmu dan disembah dengan ilmu pula? Tahukah kamu bahwa kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu dan keburukan dunia dan akhirat dengan kebodohan? Begitulah Rasulullah SAW mengantarkan kita tentang pentingnya menjaga akal, tetap diberikan ilmu. Kisah yang keempat tentang menjaga keturunan. Malam itu Imam Hasan bin Ali tidak bisa tidur. Beliau hanya memerhatikan ibunya Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang tengah beribadah.
Hasan menunggu dan ingin mendengar apa yang akan diminta ibunya untuk dirinya sendiri. Kebahagiaan apa yang diharapkan ibunya untuk pribadinya. Lama dia menunggu hingga tiba waktu subuh dan akhirnya Fatimah Az-Zahra pun bangkit dari tikar sembahyangnya. Hasan masih tetap belum mendengar ibunya berdoa untuk dirinya walau satu kalimat pun. Esok paginya Hasan bertanya, "Sepanjang yang kudengar semalam, ibu hanya berdoa untuk orang-orang lain. Tapi tidak satu kalimat pun ibu memohon untuk diri ibu sendiri." Dengan penuh kasih sayang ibunya menjawab, "Anakku, pertama adalah orang lain, baru kemudian orang rumah." Begitulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menjaga keturunannya dengan adab dan akhlak. Kisah yang kelima atau yang terakhir tentang menjaga harta. Suatu hari di sekitar kota Madinah, tiba-tiba Imam Bakir alaihissalam yang sedang dalam keadaan bertani di bawah terik matahari ditemui seseorang dan berkata, "Semoga Allah menyelamatkan Anda. Anda adalah salah seorang pemuka Quraisy. Apakah pantas di siang hari dan di bawah terik matahari seperti ini Anda mencari harta dunia? Apakah Anda tidak berpikir bahwa apabila ajal Anda datang dalam keadaan ini, apa yang hendak Anda kerjakan?" Imam Bakir alaihissalam berkata, "Jika ajal menjemputku dalam keadaan ini, maka saya akan mati dalam keadaan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hal ini, aku tidak menggantungkan diri dan keluargaku kepadamu dan manusia. Yang aku takutkan adalah kematian menjemputku selagi diriku bermaksiat." Seseorang itu berkata, "Anda berkata benar. Semoga Allah merahmatimu. Tadinya saya bermaksud menasehatimu, akan tetapi Anda yang telah menasehatiku." Begitulah Imam Bakir alaihissalam dalam menjaga hartanya dari sumber yang tidak halal. Itulah 5 kisah teladan atau kisah-kisah orang bijak dari Murtada Mutahari. Semoga menjadi teladan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.